Oke, halo semuanya. Hari ini kita bakal bahas sesuatu yang menarik banget, yaitu tentang rasa syukur dan bimbingan, yang idenya datang dari sebuah teks renungan. Kita akan lihat gimana ternyata tindakan satu orang aja itu bisa menciptakan perubahan yang luar biasa besar. Yuk kita langsung mulai aja. Nah, coba lihat kutipan ini. Ini langsung to the point banget kan? Kalimat ini seolah-olah bilang, kalau kita mau benar-benar ngerti apa itu syukur, kita harus lihat dulu kisah seseorang yang namanya Barnabas. Jadi, siapa sih Barnabas ini dan kenapa perannya sepenting itu? Oke, jadi di bagian pertama ini kita akan coba bedah gimana teks ini melihat rasa syukur. Ternyata ini bukan cuma sekedar perasaan, oh aku bersyukur gitu. Bukan, syukur itu sesuatu yang baru kita pahami lewat tindakan nyata orang lain ke kita. Yap, jadi menurut renungan ini, cara paling ampuh buat ngerti kekuatan rasa terima kasih itu ya lewat cerita. Bukan teori yang rumit, tapi kisah nyata hidup seseorang, seorang pahlawan yang mungkin sering kita lupakan. Dan ceritanya ini bisa jadi cermin buat kita semua. Dan inilah dia tokoh utama kita, Barnabas. Dia ini kuncinya buat ngebuka semua pesan di dalam renungan ini. Yang menarik, nama Barnabas itu sendiri artinya anak penghiburan atau pendorong semangat. Dan kita bakal lihat sebentar lagi betapa pas nama itu buat dia. Nah, yang bikin ini makin menarik, tahu nggak cerita ini datang dari mana? Bukan dari buku sejarah yang tebal atau semacamnya, tapi dari selembar renungan harian. Ini bukti ya, kalau wawasan yang dalam itu bisa datang dari tempat-tempat yang nggak terduga. Jadi si Barnabas ini digambarkan seperti apa sih? Teksnya jelas banget bilang, dia itu orang baik, penuh dengan Roh Kudus, penuh iman. Dia bukan cuma anggota biasa, tapi benar-benar tiang penyangga di komunitasnya. Dia dikenal sebagai pendorong semangat sejati. Oke, sekarang kita masuk ke inti ceritanya. Kita bakal lihat satu tindakan paling penting yang pernah dilakukan Barnabas. Satu momen yang bisa dibilang mengubah arah sejarah. Coba deh bayangkan perbedaannya. Di satu sisi ada Saulus. Wah, ini orang yang ditakuti semua orang. Seorang penganiaya. Terus, di sisi lain, setelah ada Barnabas, orang yang sama ini berubah jadi Paulus, seorang rasul. Salah satu tokoh paling penting dalam sejarah. Pertanyaannya, kok bisa? Apa yang terjadi di tengah-tengahnya? Nah, ini dia jawabannya. Barnabas itu nggak cuma ngomong doang. Dia benar-benar bertindak. Saat semua orang takut sama Saulus, dia malah nyamperin. Dia mempertaruhkan reputasinya sendiri buat bawa Saulus ke para pemimpin dan bilang, orang ini bisa dipercaya. Terus, dia kasih Saulus kesempatan pertama buat melayani. Gila kan? Dia benar-benar jadi jembatan antara masa lalu Saulus yang kelam dan masa depannya yang cerah. Jadi, ini nih poin utamanya. Renungan ini mau bilang kalau dukungan dan kepercayaan dari satu orang aja itu bisa menciptakan efek domino yang luar biasa. Coba pikirin deh, tanpa Barnabas, mungkin banget kita nggak akan pernah kenal sosok Paulus sang rasul. Oke, ceritanya kan keren banget ya. Tapi apa hubungannya buat kita sekarang? Nah, renungan ini nggak berhenti di cerita doang. Justru ini jadi tantangan buat kita secara pribadi. Coba deh kita berhenti sejenak dan renungkan pertanyaan ini. Siapa sih Barnabas dalam hidup kita? Siapa orang yang percaya sama kita waktu nggak ada orang lain yang percaya? Yang kasih kita kesempatan kedua? Pasti ada kan? Tapi, nggak berhenti di situ. Ada pertanyaan lanjutannya yang jujur lebih menantang lagi. Setelah kita sadar ada orang baik di hidup kita, pertanyaannya dibalik. Apa kita udah jadi orang baik itu buat orang lain? Apa kita udah jadi jembatan buat seseorang yang lagi butuh kesempatan? Pembahasan kita ditutup dengan doa dari teks renungan ini. Doa ini seakan merangkum semuanya, bahwa rasa syukur yang sejati itu bukan cuma soal menerima kebaikan, tapi juga terinspirasi untuk meneruskan kebaikan itu. Sebuah pengingat yang kuat banget ya tentang betapa besarnya dampak dari tindakan sederhana, yaitu menjadi orang baik.